Sobat Reading Mudah, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan pagi hari ini, saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ambil di kesempatan pagi tanggal 4 Agustus 2022. Saya akan mulai dari USD JPY. Jadi untuk USD JPY kemarin yang sempat kita planningkan untuk baik kembali jika harga mampu melewati harga resisten dan ternyata tercapai untuk breakout di atas resisten dan kita ikuti dengan buy dengan target stop loss di 521. Jadi kalau kita lihat validasi candlenya adalah ini. Jadi setelah terbentuk validasi candle, maka di open candle berikutnya kita bisa ikuti dengan buy dengan stop loss di area 521 dan target TP kita bisa gunakan area resisten berikutnya terdekat atau kita bisa sesuaikan dengan besaran ATR. Jadi kalau memang target ATR terlalu kecil, kita bisa sesuaikan dengan resisten berikutnya yang terdekat. Jadi kalau kita lihat resisten terdekat adalah di area sini. Nah, ya di sini ada area perpotongan antara garis moving average dengan candle, maka ini adalah menjadi area psikologis. Dan ini terbukti tercapai kemarin. Jadi sebelum harga mencapai resisten berikutnya, harga sudah tertahan di resisten terdekat ini. Jadi kita biasakan untuk pasang stop ataupun TP itu menggunakan area psikologis seperti ini akan lebih valid. Nah, untuk target hari ini kita tinggal menggeser untuk Fibonacci-nya karena tren masih sama. Jadi kita sesuaikan high-nya dan low hari kemarin sebagai target Fibo untuk hari ini. Setelah kita geser, maka kita bisa melihat bahwa untuk hari ini harga sudah berada di area beli untuk Fibonacci, yaitu di atas garis 61,8. Dan untuk RSI di pagi hari ini pun masih bertahan di atas garis 50. Kemudian momentum MACD juga berada di atas garis 0. Dan ADX trennya sedikit menurun di bawah garis 25. Secara teknikal, tren adalah baik karena kita melihat dari garis moving average juga masih terbuka lebar. Namun buy terbaik kalau kita lihat di sini kita bisa tunggu jika memang harga mampu breakout lagi resisten. Seperti kemarin, begitu harga breakout resisten maka kita bisa ikuti dengan buy. Nah, hari ini pun kita juga menunggu jika memang harga mampu breakout resisten maka kita bisa ikuti dengan buy. Syarat RSI terlihat menuju area overbought dan ADX trennya naik ke garis 25. Untuk stop tetap kita gunakan ideal adalah di garis EMA21 dan target TP kita bisa melihat dari garis resisten berikutnya. Kita bisa cek dari sini. Nah, di sini kalau kita lihat ada area ini adalah area perpotongan antara garis moving average dengan candle. Ini menjadi area psikologis untuk lebih mudah disentuh sebelum garis resisten berikutnya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai acuan target TP jika memang nanti harga mampu breakout di atas resisten. Berikutnya kita lihat di USD Swiss. Jadi kemarin juga USD Swiss kita prediksikan untuk breakout dan ternyata juga tercapai untuk breakout berikutnya. Jadi waktu pagi kan sempat breakout langsung terkoreksi, maka ini kita abaikan dan kita tunggu untuk breakout berikutnya dan ternyata breakout berikutnya pun terpenuhi. Jadi terjadi ada satu body candle utuh di atas garis resisten. Jadi kalau kita lihat satu body candle utuhnya adalah ini, maka ini di candle berikutnya kita bisa ikuti dengan buy. Target stop kita gunakan adalah garis
MA21 dan TP kita gunakan adalah area resisten berikutnya terdekat. Kalau kita lihat untuk area resisten yang kita pakai adalah ini. Nah, jadi di sini terjadi perpotongan antara garis moving average. Ini lebih kuat untuk psikologisnya. Jadi kita gunakan sebagai target TP dan target TP pun tercapai. Untuk hari ini kita tinggal menggeser untuk Fibonacci-nya karena untuk tren masih sama, yaitu trennya adalah naik, maka Fibonacci kita geser, kita sesuaikan dengan harga tertinggi dan terendah untuk hari ini. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa tren hari ini harga mencoba untuk breakout garis 61,8. Jadi pembukaan hari ini berada di bawah garis 61,8. Maka garis 61,8 ini menjadi resisten pertama. Dan apabila terjadi breakout, karena ini trennya adalah tren naik, maka kita bisa ikuti buy di atas garis 61,8. Dengan target TP kita ikuti area psikologis terdekat, yaitu di sini. Kemarin terjadi ada dua body candle ditahan di atas di harga yang sama. Dan di sini kita jadikan sebagai area resisten terdekat. Kita tunggu jika memang terjadi breakout, kita bisa ikuti dengan buy. Sementara untuk RSI sudah berada di atas garis 50. Momentum MACD juga sudah berada di atas garis 0. Dan ADX trennya sedikit menurun di bawah garis 25. Kita tunggu candle validasinya untuk bisa kita ikuti dengan buy. Untuk stop, kita bisa gunakan target ideal adalah di garis MA21. Berikutnya untuk XAU USD. XAU USD kemarin tidak ada tren yang bisa kita ambil karena antara garis moving average terjadi penyempitan. Jadi terjadi area sideways kemarin, tidak break untuk support ataupun resistance. Jadi kita tidak take action untuk di XAU USD. Untuk hari ini kalau kita lihat pembukaan langsung masuk di area konsolidasi, yaitu di area 50% Fibonacci. Tidak ada tren yang dimunculkan di pagi hari ini. Kemudian untuk RSI juga masih di garis 50. Momentum MACD berada di bawah garis 0 dengan momentum yang kecil. Dan ADX masih tren turun di bawah garis 25. Jadi untuk sementara tidak ada tren yang bisa dilihat. Kita tunggu saja. Tren baru bisa kita lihat secara jelas jika memang harga mampu untuk breakout resisten ataupun support hari ini. Sementara kita tunggu saja untuk XAU USD. Lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD pagi ini juga harga di open di area konsolidasi, yaitu di garis 50% Fibonacci. Secara teknikal tren masih turun karena harga masih berada di bawah garis MA55 dan RSI untuk pagi hari ini terlihat di bawah garis 50. Momentum MACD juga berada di bawah garis 0 dan ADX tren masih melandai di bawah garis 25. Belum ada signal kekuatan tren yang bisa kita ikuti, namun secara teknikal open posisi terbaik masih sell. Jadi kita tunggu jika memang harga mampu breakout di bawah 61,8 Fibonacci, maka bisa kita ikuti dengan sell dengan target TP adalah area psikologis sebelum garis support, yaitu di sini, dan stop kita bisa gunakan garis MA21. Berikutnya untuk GBP USD. GBP USD pagi hari ini kita tinggal geser karena tren masih sama. Nah, pagi hari ini harga sudah menempel di garis 61,8 Fibo. Secara teknikal tren adalah masih tren turun karena moving average terbuka lebar ke bawah. Kemudian untuk RSI juga sudah berada di bawah garis 50. Momentum MACD juga sudah berada di bawah garis 0 dengan momentum yang masih kecil dan tren ADX naik namun masih di bawah garis 25. Ada peluang sell jika memang harga tervalidasi breakout di bawah garis 61,8
Dengan target TP kita bisa gunakan area psikologis di area sini, yaitu di 21091 untuk target TP, dan stop kita bisa gunakan di garis EMA21. Berikutnya untuk New Zealand USD. New Zealand USD untuk teknikal, kalau kita lihat dari garis moving average, pagi hari ini masuk di area konsolidasi, dan dari garis Fibonacci harga memang berada di atas, di dekat dengan area resisten. Namun kalau kita lihat dari garis moving average terjadi penyempitan untuk 3 garis moving average, dan RSI juga masih berada di garis 50, momentum MACD berada di garis 0, dan ADX trennya menurun di bawah garis 25. Jadi secara teknikal harga sedang terkonsolidasi. Kita belum bisa melihat arah tren untuk pagi hari ini. Arah tren bisa terlihat jelas jika memang harga mampu breakout resisten atau breakout di bawah garis 61,8. Maka kita bisa melihat arah tren lebih jelas, dan kita sesuaikan dengan arah RSI serta tren ADX harus naik dari garis 25 untuk bisa kita ikuti dengan entry buy atau sell. Untuk sementara pagi ini belum ada tren yang bisa kita lihat. Selanjutnya untuk Audi USD. Audi USD pagi hari ini kalau kita lihat dari tren garis moving average juga masuk ke area konsolidasi, karena 3 garis moving average terjadi penyempitan di pagi hari ini, dan RSI juga berada di garis 50, momentum MACD juga berada di garis 0, dan tren ADX juga sedikit menurun di bawah garis 25. Jadi secara teknikal belum ada tren yang bisa kita lihat. Tren akan terlihat jelas jika memang harga mampu breakout resisten pagi hari ini atau breakout di bawah garis 61,8. Maka kita bisa ikuti tren yang sedang terjadi dengan syarat RSI harus mendukung dan ADX naik dari garis 25. Untuk saat ini belum ada yang bisa kita lihat. Terakhir untuk USD Kanada. USD Kanada pagi hari ini harga dibuka langsung masuk ke area konsolidasi, dan kalau kita lihat dari garis moving average juga terjadi penyempitan di pagi hari ini. Kemudian RSI juga berada di garis 50, momentum MACD sangat kecil di bawah garis 0, dan ADX tren menurun di atas garis 25. Untuk pagi hari ini kita belum bisa melihat tren karena secara teknikal dari moving average harga sedang terkonsolidasi. Kita tunggu saja jika memang harga mampu breakout support hari ini atau breakout garis 61,8, maka baru bisa kita lihat ada potensi arah tren yang bisa diikuti. Sekarang untuk fundamental yang terjadi di hari ini, kita akan coba lihat. Pagi hari ini tanggal 4 Agustus 2022 ada beberapa fundamental yang masuk kategori high impact, terutama di market Eropa, yaitu nanti malam jam 6. Ada berita dari GBP, namun sebagian besar adalah meeting, jadi tidak ada angka yang bisa dimunculkan, kecuali untuk official bank rate terjadi kenaikan forecastnya, dari bank rate dinaikkan dari 1,25 menjadi 1,75, dan jika memang nanti ini juga lebih besar daripada forecast, maka akan menggerakkan mata uang GBP menjadi lebih kuat. Untuk malam harinya ada berita yang masuk kategori medium impact untuk US dollar, yaitu unemployment claim. Dari sebelumnya 258, forecast untuk hari ini 262, jadi terjadi peningkatan untuk klaim pengangguran. Dan jika memang aktual lebih besar daripada forecast, maka terjadi penguatan di mata uang US dollar. Jadi untuk saat ini forecastnya adalah melemahkan mata uang US dollar.
Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu like video saya, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.